Info terkini, Raja Jawa nguntal Raja Ampat. Hilirisasi ndasmu wih Sarkowi. Salam akal sehat, merdeka. Kali ini sen kiri belok kanannya Pak Jokowi keterlaluan kuadrat itu. Datang ke Raja Ampat dulu, kesannya mau membawa Raja Ampat itu tempat terbaik tingkat dunia. Kenyataannya dia juga yang mengacak-acak mengizinkan tambang nikel sehingga sekarang menjadi rusak. Dan ternyata nggak hanya Jokowi itu ternyata melanjutkan Megawati. Jadi dua presiden dari orang yang katanya nasionalis justru terbukti merusak negeri ini dengan kerusakan yang sebegitu rupa. Bagaimana bisa orang yang katanya nasionalis justru merusak negeri ini dengan kerusakan yang setingkat itu? Karena nasionalis itu sebenarnya cuma kayak perasaan aja. Pas ada musuh muncul gelora nasionalis. Pas ada musuh dalam sepak bola muncul gelora nasionalis. Tapi nggak punya konsep bagaimana mengurus negeri. Jadi kayak hewan saja lah. Kawanan singa yang mempunyai kawasan, kemudian datang kawanan macan atau kawanan hina lah, kemudian singa-singa itu berkumpul untuk melawan kawanan macan atau kawanan hina. Ya sekedar setingkat itu. Serendah itulah kalau sekedar membela negeri ini dengan nasionalisme, tapi tidak punya konsep. Justru kalau kita toleh di dalam Islam, itu ada konsep-konsep bagaimana mengatur lingkungan, konsep menjaga kedaulatan, konsep bagaimana mensinkronisasi bumi dan manusia sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keberlanjutan jangka panjang. Justru kita perlu memahami lebih jauh Al-Quran, hadis, bagaimana Islam menata kehidupan ini, dan kita mengacu pada sejarah Islam dulu bagaimana umat Islam bisa membawa kejayaan. Papua itu miskin bukan karena kami bodoh, bukan karena kami malas. Papua itu miskin karena kalian miskinkan kami. Kalian datang atas nama pembangunan, tapi yang kami lihat, tanah kami diambil, gunung kami dilubangi, laut kami dicemari, dan suara kami dibungkam. Kamu sebut kami bagian dari NKRI, tapi kenapa kami selalu diberlakukan seperti bukan siapa-siapa? Kamu isap emas kami, kamu angkut kayu kami, kamu anggap hutan kami kosong, padahal itu rumah roh nenek moyang kami. Kami tidak butuh belas kasihanmu, kami butuh keadilan. Di mana keadilanmu? Papua yang kalian bilang bagian dari Indonesia, bagi kami adalah tanah luka. Luka yang belum kering sejak kalian rebut kemerdekaan kami. Kami hidup lara di negeri leluhur kami sendiri. Tapi dengar baik-baik, kami belum mati. Dan kami tidak akan diam. Karena satu hari nanti, suara dari tanah ini akan bergema lebih keras dari suara peluru. Kami akan bangkit bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menuntut yang seharusnya sudah jadi milik kami, harga diri dan keadilan. Ini bukan hanya tentang Papua, ini tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar, karena tanah ini tidak pernah kosong. Yap, apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono dan juga para antek-anteknya sudah sangat keterlaluan. Akibat kerakusannya membuat negeri ini betul-betul sangat-sangat hancur. Alam dirusak demi keuntungan pribadi, tanpa berpikir dampak buruknya seperti apa. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar-komentar para netizen selanjutnya mengenai persoalan Raja Ampat yang dirusak oleh Mulyono dan antek-anteknya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Sekarang pada ternak dung-dung pada membela Jokowi, guys, tentang kasus tambang nikel di Papua itu. Mereka kan selalu bilang tol tanpa tanda tangan Jokowi gak akan ada tol gitu ya kan, walaupun yang membiayai itu swasta. Nah sekarang kasus nikel itu, tambang nikel itu, mereka membela junjungannya, guys. Ayolah ternak dung-dung, bukan membela, tapi sama-sama ikut memberhentikan gitu, ya kan? Itu perusakan alam itu.
Itu Raja Ampat tuh terkenal di dunia dengan keindahannya, objek wisata gitu loh. Membela lah itu, bukan membela junjungannya biar gak dihujat. Itu terjadi di saat pemerintahannya dia. Siapa lagi yang memberi izin kalau bukan dia? Ayolah berhentikan gitu. Nggak kuat banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Plus juga nggak cuma di Raja Ampat ya, di Bajo, di Batam, di mana-mana, di banyak di Kalimantan ada teman-teman gue dokter yang juga habis juga tugas di sana, dan banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang dihancurin habis-habisan, dan bahkan nggak cuman sama orang-orang dari luar ya, tapi jadi teman-teman sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana, dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu, lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi, DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan. Jadi semua orang jahat itu jadi satu. Kalau cinta banget sama negara lo, kalau cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikannya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya diilangin. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi, dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, Komodo ditutup terus dibuka lagi bisa jualan-jalan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang yang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, juga IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah nggak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue nggak tahu, terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue nggak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini, juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah, dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya. Orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah, tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sekolah, lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pintar, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman. Udah nggak ada yang nggak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa sih? Bangka udah dirusak, Kalimantan ya kalian tahu lah itu, Kepulauan Riau juga begitu. Sekarang mau ngerusak surganya Indonesia, Raja Ampat. Besok-besok orang udah nggak tahu lagi Raja Ampat, taunya cuma Bali doang. Katanya sih industri pertambangan ini akan menunjang perekonomian Indonesia, tapi tingkat hidup atau kualitas hidup masyarakat Indonesia ya gitu-gitu aja. Yang meningkat kualitas hidup pejabatnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kayak gini menuju Indonesia rusak, sorry. Gue penasaran deh sama list orang-orang di atas sana. Kota mana lagi nih yang mau kalian capai, yang mau kalian tuju? Kota mana lagi yang kaya raya yang mau kalian curi? Penasaran gue. Oh Pak, kenapa sih Raja Ampat sebagus ini dirusak oleh manusia demi kepentingan pribadi? Sebenarnya yang rusak itu bukan manusia, melainkan pemerintah bajingan.